dampaknya itulah yang harus kita hati-hati. Kemarin kita sudah bahas, terbukti gamblang bahwa ada polisi cinta sunnah di belakangnya, dan kita lihat siapa yang bersorak-sorai, ya, mereka yang menuntut dendam KM 50. Mereka selalu melibatnya dengan KM 50, sementara orang Kristen melibatkannya dengan kasusnya KC. Jadi yang benar Sambo ini diazab sama Allah apa diazab sama Yesus nih? Nah, kan pertanyaannya kan begitu kan. Nah sekarang ini sebelum ke Pak Toping ya, Baradae sendiri adalah orang yang setia ya. Jadi ya, analisa saya, Sambo berkata kepada anak buahnya semua, oke, siapa yang mau jadi, yang mau nanggung siapa nih? Baradae maju karena dia menyayangi Sambo. Saya bang, maju. Wah, beratan. Aduh, kalau ini gimana lu? Aduh, ya saya aja bang, apa-apa. Lalu Sambo kasih rencana B. Kalau sampai rencana A gagal, kamu salahkan saya, kata Sambo. Salahkanlah abangmu ini, karena dia seorang yang punya leadership bagus. Semua teman-temannya mengakui Sambo itu ketua kelas abadi dan punya leadership bagus loh. Semua teman-temannya, teman sekolahnya. Ya, dan itu ingat, ini adalah angkatan yang punya jiwa korsa loh, yang saling tutup menutupi loh. Ya, maka rencana A dilakukan, Baradae nanggung sendiri. Tetapi kemudian gempur sana gempur sini, ditekan sana sini, akhirnya Baradae kalah, apalagi dikeluarin bukti-bukti lain. Oke, kasih kode rencana plan B. Plan B, salahkan abangmu. Tapi kan lucu, pertama ngomongnya dia sendiri, lalu bilangnya si Sambo yang nyuruh, lalu bilang Sambo yang bunuh, terakhir dia lagi bilang lagi Sambo yang nyuruh lagi. 3 kali balik loh kesaksiannya. Ini orang bingung dengan skenario, saudara. Ini adalah orang yang bingung dengan skenario karena terlalu banyak plan A, plan B, plan C. Apalagi skenarionya yang bikin bukan si Sambo, tapi si Fahmi Alamsyah. Digiring dia. Tangkap ya. Tambah kacau lagi, tambah nggak rapi lagi. Itu kan ya Pak, enggak, saya takut ini sinyal saya tempatnya jelek nih Pak Paul. Ini Pak Paul kan ya sudah, Irjen Sambo ini kan dijerat dengan pasal 340 dengan apa namanya, pembunuhan berencana ya Pak ya. Kalau menurut Pak Paul, kira-kira ini pertanyaan saya pertama, apakah mungkin itu bakalan nanti di pengadilan dikenakan pasal 340 benar itu Pak? Karena kalau melihat apa namanya peristiwanya kan apa namanya sepertinya itu motif yang sempat diungkap oleh pengacaranya Baradae ini sepertinya yang diangkat oleh pengacaranya ini motif apa? Jadi kejadian di Magelang, Mbak. Ya. Ini belum terbuka benar gitu loh Pak. Nah sementara pihak polisi juga berbuka motifnya. Kalau MD kan ini konsumsi untuk orang dewasa, tuh Pak. Ya, nanti narasumber kita Pak Toping ya, Pak Jenderal Toping. Saya hanya memberikan pembukaan ya. Nah, jadi begini. Kalau pasal 340 itu kan ada hukumannya 20 tahun juga. Jadi sebetulnya kalau Sambo kena 20 tahun, jalanin berapa? Jalanin 10 tahun nanti. Karena kalau pasal begitu ya 20 tahun separuh asimilasi, bisa keluar dia. Kayak si Antasari Ashar kan separuh jalanin terus dia keluar. Terus nanti tiap malam dia balik ke tahanan, tapi tiap siang di luar dia. Itu deh setelah 10 tahun. Jadi sebetulnya pasal 340 itu bisa dihukum cuma 20 tahun, jalanin 10 tahun. Bisa. Gitu enggak. Jadi kalau pasalnya berubah ya enggak, itu memang pasalnya itu sudah benar. Ya, pasalnya sudah benar, pembunuhan dengan berencana. Kenapa rencana? Karena ada pembersihannya itu loh tadi loh. Ada penghilangan barang buktinya itu. Jadi pasalnya udah benar. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah dengan pasalnya. Yang salah adalah ya bagaimana penggiringan opini itu
karakter asasin dan dampaknya. Itulah yang harus kita hati-hati. Kemarin kita sudah bahas, terbukti gamblang bahwa ada polisi cinta sunnah di belakangnya, dan kita lihat siapa yang bersorak-sorai, ya, mereka yang menuntut dendam KM50. Mereka selalu melibatnya dengan KM50, sementara orang Kristen melibatkannya dengan kasusnya KC. Jadi yang benar Sambo ini diazab sama Allah apa diazab sama Yesus nih? Nah, kan pertanyaannya kan begitu kan. yang memihak sama KC bersorak-sorai bahwa Sambo kena, yang memihak KM50 bersorak-sorai katanya diazab sama Allah. Nah, itu makanya kita jadi orang Kristen kudu cerdas. Jangan beria-ria. Kita lihat dengan jernih supaya hati kita benar dan kita belajar dari pengalaman, iman kita tidak berhalusinasi. Itu yang benar. Tapi ini Pak Toping sudah masuk. Ya. Ini Pak Toping yang akan menjadi narasumbernya. Kita hanya sebentar. Pak Toping. Saya hanya melemparkan isu, ya. Saya hanya melemparkan isunya dan saya hanya memberikan opini, ya, dari saya pribadi bahwa banyak yang janggal dengan apa yang terjadi. Baradae, nah sekarang ini sebelum ke Pak Toping ya, Baradae sendiri adalah orang yang setia, ya. Jadi, ya, analisa saya, Sambo berkata kepada anak buahnya semua, oke, siapa yang mau jadi, yang mau nanggung siapa nih? Baradae maju karena dia menyayangi Sambo. Saya Bang, maju. Wah, keberatan. Aduh, kalau ini gimana lu? Aduh, ya saya aja Bang, nggak apa-apa. Lalu Sambo kasih rencana B. Kalau sampai rencana A gagal, kamu salahkan saya, kata Sambo. Salahkanlah abangmu ini. Karena dia seorang yang punya leadership bagus. Semua teman-temannya mengakui Sambo itu ketua kelas abadi dan punya leadership bagus loh. Semua teman-temannya, teman sekolahnya. Ya, dan itu ingat, ini adalah angkatan yang punya jiwa korsa loh, yang saling tutup menutupi loh, ya. Maka rencana A dilakukan, Baradae nanggung sendiri, tetapi kemudian gempur sana gempur sini, ditekan sana sini, akhirnya Baradae kalah, apalagi dikeluarin bukti-bukti lain. Oke, kasih kode rencana plan B, salahkan abangmu. Tapi kan lucu, pertama ngomongnya dia sendiri, lalu bilangnya si Sambo yang nyuruh, lalu bilang Sambo yang bunuh, terakhir dia lagi bilang lagi Sambo yang nyuruh lagi. 3 kali balik loh kesaksiannya. Ini orang bingung dengan skenario, saudara. Ini adalah orang yang bingung dengan skenario karena terlalu banyak plan A, plan B, plan C. Apalagi skenarionya yang bikin bukan si Sambo, tapi si Fahmi Alamsyah. Digiring dia. Anggap ya, tambah kacau lagi, tambah nggak rapi lagi. Makanya si Baradae udah oke, siap tanggung sama tanggung, daripada kebongkar semua. Terakhir kalau kamu salahkan abangmu ini, akhirnya dia udah tembaknya si Sambo ini. Tapi gimana, ya kan? Coba nanti lihat kalau sudah di penjara si Sambo, si Baradae, traktiran itu berdua itu, ya udah kayak anaknya sendiri kok. Apakah Brigadir C itu dibunuh oleh Sambo karena kebencian? Tidak, saudara. Itu accident, itu kecelakaan, saudara. Kelihatan banget itu kecelakaan. Dia itu jenderal orang pintar. Pak Paul. Ya. Kalau menurut analisis dan feeling Pak Paul, ya. Ini Pak Paul kan sempat menyebutkan kasus 303, ya kan. Tapi yang di luaran yang santer itu kan isunya isu asmara, ya Pak. Kalau Pak Paul, apalagi yang disebut kejadian di Magelang, itu nggak jelas, cuma hanya tidak bisa dipublish gitu aja. Karena ini alasannya Mahfud MD, isu sangat-sangat terus ke PC ini Pak, gitu loh. Menurut Pak Paul itu lebih kecenderungannya itu lebih ke arah mana Pak? Yang melatar belakangi terjadinya pembunuhan ini gitu loh Pak. Karena kalau menurut saya pribadi nggak ada semua Pak. Benar-benar pribadi Pak, bisa salah. Jadi juga loh Pak Paul. Nggak ada salah, nggak bisa, salah semua. Kalau menurut saya pribadi, ya,
tidak ada masalah kasus asmara, Sambo selingkuh, nggak ada, jauh ya. Kalau kasus apa lagi? 303 nggak bisa, 30 nggak mungkin Pak. Tadi di awal saya sudah ngomong 303 itu lazim Pak, mau dibongkar pun bongkaran, nggak ada masalah dengan 303 Pak. Itu bukan tindak pidana berat Pak. Ya 303 itu Ya, biasa itu. 303 memang, ya betul. Jadi orang konangan pun, bandarin pun, Ya, jadi ketua konsorsium itu nggak masalah, kecuali itu narkoba, kecuali Sambo jadi bandar narkoba, wah itu memang pusing itu Pak. Kalau orang bandar narkoba itu mati pun udah jalanin Pak. Tapi ini 303 Pak, kasus cekereme Pak. Sulistyo aja udah mainannya dia 303. Ya kan, jangan orang penurut kudus kayak apa tetap di polisi itu mainnya 303 Pak. Karena tidak ada yang dirugikan. Ya. Dan di seluruh dunia yang masih ada pasal 303 itu cuma di Indonesia Pak, yang masih ada larangan judi Pak. Di seluruh dunia. Ya, di Arabnya saja sudah nggak dibolehkan. Nah, jadi nggak ada masalah dengan 303. Itu tuh pengacara goblok yang bilang 303 itu masalah besar. Tadi sudah saya katakan, ya saya bisa tahu listnya 303 semua Pak. Ya, kenapa saya dari zamannya Porkas SDP saya jualan, saya bandar gede dulu Pak. Saya disayang sama bos-bos saya dulu Pak. Padahal saya masih SMP waktu itu. Makanya sering buat bercandaan dulu Pak. Saya sampai punya list siapa yang terima duit-duitnya itu dulu siapa saya dulu ya, zaman itu tahun 90-an itu. Tahun 80-an, tahun 86. Itu saya ngerti Pak ini kan Kapoldo. Wah, saya sering buat bercandaan Pak. Saya SMP kelas 1 apa kelas 2 itu ya. Saya tuh sering main di rumah bandarnya itu, kita suka ya itu sesumbar itu ya bandarnya, intinya sesumbar lah. Ditunjukkan ini Paul, wah, tunjukkan ini pura-pura tutupi tapi ditunjukkan. Jadi saya tahu listnya, itu tuh bukan rahasia, semua dari zaman Soeharto itu udah umum Pak 303 itu. Jadi apakah perselingkuhan? Enggak begitu Pak. Saya udah kasih tahu kalau Sambo konangan selingkuh, so what? Gilbert konangan selingkuh, apa dia bunuh orang yang ngonangin dia? Enggak kan? Padahal itu kan resikonya kan dia ini kan. Apakah Sambo kalau selingkuh dipecat? Enggak mungkin. Jadi masalahnya di mana? Enggak ada. Enggak ada Pak, orang selingkuh, polisinya siapa? Mana ada polisi yang ya kan? Membunuh gara-gara konangan selingkuh. Nah, kalau dia pengen kawin lagi buat membunuh itu dibunuh, Pak. Kayak si tentara siapa itu kan, Kalap, itu kan masih prajurit, itu kan masih kopral kan. Itu bisa Pak, orang bodoh, dia nyuruh orang yang di Semarang itu ya. karena pengen kawin, ya kan, supaya dibunuh, ya kan. Nah, itu bisa. Tetapi kalau konangan selingkuh ya tinggal minta maaf. Nggak ada masalah, nggak akan dipecat. Jadi nggak ada masalah. Betul. Yang ada dia melindungi seseorang. Dan itu accident, bukan kesengajaan. Kalau kesengajaan, itu pasti sudah disetting. Nah, mungkin jangan saya ngomong lanjutnya, biar Pak Guru kita Pancasila, karena ini temanya adalah leadership yang berpancasila.